Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat selalu ya teman-teman. Ini ada sesi perkuliahan dari Bapak Dr. Sukrisno, SHM HUM. Dalam hal ini akan menerangkan tentang mata kuliah teori dan sejarah hukum. Jadi teman-teman, penyampaian pada hari ini juga terkait penugasan. Jadi tugas dikumpulkan itu di tanggal 15 Januari 2020 di Sekretariat MIHS2 lewat Komting ya, Pak Sadikin nanti. Terus kemudian dalam hal ini terdapat evaluasi dan soal teori dan sejarah hukum itu ada di buku-buku yang teman-teman sudah punyai. Dalam buku Pak Sukrisno itu nanti jawaban soal paling lambat pertengahan atau tanggal 15 Januari baik teori dan sejarah hukum. Jadi teman-teman kerjakan berarti di dalam folio nggih Pak? Ya, Folio nggih. Folio, Di dalam folio teman-teman, nanti di folio jadikan satu tulisan tangan. Soal terdapat di dalam buku teori dan sejarah hukum yang dicetak oleh Pak Sukrisno. Dan tambahan tugas dari sejarah hukum yaitu dengan kemarin mahasiswa membuat makalah tentang masa pemerintahan reformasi dan sifatnya individu. Dan yang terakhir pesan dari Pak Sukrisno, semoga lulus semua, amin. Pokoknya diamini ya, lulus semua, lulusnya do-podo kabeh. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dan dipaparkan secara langsung oleh Bapak Dr. Sukrisno selaku dosen pengampu. Monggo Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas, mahasiswa saya terbaik di S1. Dan saya mendidik mahasiswa tersebut agar bisa menjadi asisten dan secara profesional kelak diharapkan bisa mengganti saya. Amin. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sejarah hukum, kita mulai dulu sejarah hukumnya. Nanti setelah ini atau suatu saat nanti akan ini teori hukum dulu ya. Oh ya, di teori hukum dulu ya. Bahwa biasanya kalau bedane nulis skripsi dan tesis serta disertasi itu, kalau S1 dulu sudah saya terangkan itu S1 itu hanya deskriptif, nerangno iki telitian hasil yang ini cetak. S2 itu ada analisa hukumnya. Analisa hukumnya itu nganggo teori hukum yang cocok tentunya. Kenapa kok banyak korupsi? Itu ternyata perlu dibangun dari bekerjanya hukum menurut LM Friedman kan telu toh. Struktur, substansi, kultur. Strukturnya wis ono pengadilane, ono KPK. Substansi undang-undangnya ono. Kulturnya ini yang harus dibangun. Nah, itu nganggo teori hukum. Nanti kalau saudara meneliti tentang tindak pidana korupsi misalnya di suatu tempat misalnya, itu ngambilnya teori seperti itu. Dan ini beberapa teori saja yang saya kemukakan, bisa selain dari ini. Kalau seseorang, ini perdata ini, sudah tahu bahwa tindakannya itu tidak sesuai pikirannya, tetapi tetap dilakukan. Kenapa? Nah, ini ada teori berkaitan dengan tindakan manusia melakukan pilihan pendekatan atau kata lain alternatif pilihan pola penyelesaian sengketa. Bentuk mediasi ada beberapa teori yang terkait dalam hal ini. Yang pertama disebut teori tindakan atau teori voluntarisme dari Parson. Aktor adalah perilaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif atau cara alat untuk mencapai tujuan. Ini di bab 3 ini. Kemampuan inilah yang dalam teori Talcott Person ini disebut dengan voluntarisme.
Voluntarisme itu apa? Voluntarisme adalah suatu kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah tersedia. Alternatif yang sedia dalam rangka mencapai tujuannya di tengah-tengah kondisi dan norma serta situasi yang penting lainnya yang kesemuanya bisa membatasi kebebasan aktor. Jadi seseorang itu maunya begini tapi karena ada keterbatasan dengan situasi dan kondisi, mereka akan mengubah ya pilihannya itu. Seharusnya saya ke utara, tapi karena situasi kondisinya kayak gini, malah ngalor, malah ngidul gitu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Teori yang kedua, bekerjanya hukum oleh William J. Campbell menerangkan bahwa sebenarnya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang memiliki keterkaitan sehingga suatu sistem itu akan terpengaruh, akan berubah. Pengaruh apa saja itu? Salah satunya ini. Jadi ini alternatif dari kumulatif. Bisa lembaga pembuat undang-undangnya sing durung ono, atau penerap sanksi, penegak hukum, pemegang peran pemerintah, kekuatan sosial personal orangnya, budaya hukum, serta umpan balik dari faktor-faktor yang saling mempengaruhi tadi. Artinya bahwa bekerjanya hukum itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Kita tidak bisa menolak lah, inilah bedanya kuliah S2 itu. Sampean baru ngerti toh bahwa kenapa hukum ini kok ora berjalan sesuai fungsinya, sesuai sekarang apa yang diharapkan dasolennya. Kok kenyataannya mengini, Pak? Kok banyak orang kaya yang bebas dari jeratan hukum? Lah ini karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada lagi teorinya Robert B. Sedman dan William Campbell bahwa bekerjanya hukum itu, keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundangan itu sangat tergantung beberapa faktor. Secara garis besar, ya, bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor utama. 1. Yuridis normatif, undang-undangnya. 2. Penegakannya tadi, pemerintah ono tebang pilih, encen ngono Pak, yo encen ngono. Diwarnai politik. Itu biasa itu, karena politik itu memegang peran dalam pengambilan keputusan. Faktor yuridis sosiologis lah menyangkut ini, pertimbangan ekonomi, pertimbangan kultur. Wah, ini kok banyak batuk nih. Nah, jadi saudara sekarang melek hukum toh. Ekonomi mempengaruhi Mas, bekerjanya hukum. Jangan macam-macam kamu ya. Duit akeh. Status sosial saya itu ngalami sendiri. Begitu ketangkep polisi, saya tunjukkan KTP dekan Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum. Pak, terus Pak jangan diulangi. Jadi peran ekonomi mempengaruhi. Tapi nek tukang batu salah, mene bayar tuh, tilang dia. Itu baru oknum polisi. Teori bekerjanya hukum L.M. Friedman ini yang sering dilakukan, ya, sering dipakai dalam teori hukumnya. Saudara sudah harus mulai menyusun skripsi, struktur, substansi dan kultur atau budaya. Nanti dibaca di bukunya Pak Krisno. Struktur itu apa? Kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum, ya, yang menjaga proses tetap beradanya di dalam hukum. Siapa itu? Ya, lembaga penegak hukum, lembaga legislatif yang membuat regulasi. Substansi, peraturannya, aturan, norma
pola perilaku, norma, aturan, kaidah itu sama. Undang-undangnya wis ono. Yang ketiga adalah budaya, pikiran masyarakat, budaya. Suryono Sukanto ini salah satunya pakar hukum Indonesia. Bekerjanya hukum efektif kalau ditentukan 5 faktor. Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu undang-undang. Faktor penegak hukumnya yang membentuk dan menerapkan hukum. Sarana. Ya. Polisi tidak bisa mengambil langkah-langkah juga karena sarananya kurang lengkap. Ya, ini wajar saja, maka harus dikapi. Tindak pidana yang canggih polisi kalah. Ora iso to proses. Masyarakatnya ya sangat penting. Masyarakat itu juga yang menentukan bekerjanya hukum. Faktor kebudayaan ya tadi karya cipta rasa. Sabung ayam itu karena kebudayaan bangsa Indonesia ijeng ngono. Nah, ini perlu ada sosialisasi. Lone Fuller, prinsip legalitas. Harus ada peraturan yang lebih dulu, ya. Prinsip legalitas negara hukum. Peraturan harus dirumuskan secara layak. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Peraturan itu harus jelas dan terperinci. Tidak boleh dijalankan hal-hal yang tidak mungkin. Di antara peraturan tidak boleh terdapat pertentangan. Peraturan harus tetap dan tidak boleh saling berubah-ubah, sering berubah-ubah, dan harus terdapat kesesuaian. Ini saja mengenai teori hukumnya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Ya, bab berikutnya. Sebentar, saya akan cari bab berikutnya, yaitu sing nomor 2 mau Mas. Sing nomor 2 hukum progresif ya. Nomor 2, oh ini. Yeah. Dari hukum. Sudah terpapar di layar teman-teman semua. Baik, teman-teman ya. Semoga lulus semua ini. Penafsiran hukum yang progresif. Banyak kita mendengar progresif itu apa? Progresif itu artinya ke arah perbaikan. Ke arah perbaikan. Sebelum menerangkan tentang penerapan penafsiran hukum progresif dalam pengertian yang era sekarang, kita sebenarnya mempunyai beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata maupun KUH Pidana. Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak, ini perdata ini pihak 1, pihak 2, tidak ada pengaturannya. Atau ada tapi tidak jelas. Bukan berarti perjanjian tadi belum mengikat atau batal. Karena pengadilan akan menentukan hukum apa yang berlaku berdasarkan penafsiran hukum. Dan hakim akan menemukan rechtfinding. Waktu Pak Harto ulang tahun, itu cucu-cucunya diundang semua. Cucu yang satu ditanya, kamu minta apa cucuku yang cantik? Si A ini bilang, saya minta rumah yang bagus. Langsung diberi kuncinya. Ini kunci rumah. Yang lain si B, kamu apa yang manis? Saya minta mobil. Ini kuncinya mobil. Yang C yang ketiga, kamu minta apa? Enggak Koko, saya malu Koko. Saya malu. Oh kalau malu, saya malunya sudah habis. Ya. Jadi ini sejarahnya Pak Harto itu wis ora diisin itu waktu itu. Ini ya cerita lucu ya, joke saja ya. KUH Perdata mengatur tentang pasal-pasal yang berarti penafsiran. Mulai pasal 1342 sampai 1351. Lihat kita. 1342. Jika kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak boleh diperkenankan mengadakan penafsiran lagi yang menyimpang. Sudah jelas perjanjian bahwa si pemborong nanti akan membangun jalan baru. Nah kok jalan sing wis elek
diperbaiki terus ini tidak boleh, ini tidak sah, ini perjanjian seperti itu, penafsirannya salah. 1343, jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan bermacam-macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak. Misalnya apakah sesungguhnya itu para pihak itu bermaksud penitipan barang atau perjanjian sewa. Karena ada beda nih, perjanjian penitipan barang itu bertanggung jawab loh atas barang yang hilang. Sedangkan dalam sewa, yang menyewakan tempat tidak bertanggung jawab. Nah ini ono gunane. 1344, jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Misalnya untuk barang bergerak, barang tidak bergerak, tanah, ya. Hukum mana yang diberlakukan? Diberlakukan hukum di mana benda tidak bergerak itu terletak. Jadi kalau perjanjiannya itu berada di Amerika, ya kita mengikuti perjanjian di Amerika jual belinya itu. Kalau di Indonesia, ya menurut hukum Indonesia. 1345. Dalam hal pengertian yang selaras, harus diperhatikan perjanjian itu bersifat konsensual atau formalitas. Jadi konsensual itu perjanjian yang begitu ada kata sepakat itu sah. Seperti kalau kita beli barang-barang bergerak, ya, HP, ya, mobil, ya, saya sepakat, oke, setuju, ya. Setuju itu sudah ada tanda sepakat, setuju, oke, ya, itu berarti perjanjian itu sah, ya. Artinya kalau sudah dibeli, meskipun itu belum keluar sekat, tapi kok didol neh, ya ada bukan prestasi nih. Tapi kalau terhadap penyerahan barang yang merupakan perjanjian, kono mah. Iya. Sini piro ya? Sebentar ya, saudara sekalian. Takokno sih. Itu sini piro terus dipengno 9.000. 12. Jadi kalau membeli barang yang sifatnya adalah memerlukan formalitas, beli tanah. Kalau membeli tanah itu belum dibalik nama, maka hak milik itu belum berpindah, memerlukan formalitas. Ya. Nah ini yang saudara harus tahu. Ya. Dalam hal harus memperhatikan apa perjanjian itu bersifat ya sudah. Baik. Ini udah iso lagi mas. Oh baru kan. Bentar ya. Intinya. Pasal 1345. Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus yang paling selaras. Dalam hal ini harus diperhatikan apakah perjanjian itu bersifat konsensual atau formalitas tadi. Hal-hal yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan. Misalnya dulu mengadakan perjanjian gade atau fidusia. Sekarang ini fidusia itu sudah diakui sebagai undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang 4299. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama ini diperjanjikan dianggap secara diam-diam telah disepakati. Jadi kalau kita membeli barang belum diserahkan kok mati misalnya, ya disepakati itu risikonya pada penjual. Baik. Dan seterusnya. Jadi penafsiran itu apa? Penafsiran adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit
Ada penafsiran di dalam Undang-Undang KUH Pidana, namanya penafsiran autentik, penafsiran resmi, penafsiran yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan itu. Kalau dikatakan malam itu ya masa antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Penafsiran gramatikal, penafsiran yang didasarkan pengertian perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum. Penafsiran analogis, menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum disamakan ya sudah ada. Tenaga atau aliran listrik itu termasuk benda yang tidak berwujud, tetapi oleh hukum menggunakan penafsiran analogis bahwa karena itu termasuk barang, maka barang siapa yang mengambil barang termasuk aliran listrik itu yang pencurian. Itu ya, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran historis, penafsiran ekstentif, penafsiran restriktif, penafsiran akontraris, penafsiran penyamaan atau pengaruh. Menurut Yakob Sumarjo, dalam bahasa Jawa itu setidak-tidaknya ada 15 macam jenis pencurian. Ya. Kalau saya mendengar ada namanya to carry, bahasa Inggrisnya membawa. Itu nek basa Jawane itu tidak hanya carry saja, tidak hanya membawa, to carry. Kalau membawa itu di atas kepala itu namanya nyunggi. Membawanya di atas pundak, mikul. Membawa di atas, di sela-sela tangan, ngempit. Membawa dengan jari-jari jalan, nyangking. Apalagi menggawa di belakang pundak, gendong. Membawa di depan dada dong, apa itu? Ada alia. Mencuri itu juga gitu. Mencuri tengah malam. Dulu kakek saya punya rumah. Dia itu caranya mencuri itu ngelobangi tanah di bawah fondasi. Itu ya namanya mencuri. Kalau saudara ngambil barang di swalayan, ngutil, itu ya mencuri. 15 jenis yang mengatur tentang tindak pidana. Nah, sekarang kita mulai dengan penafsiran profesi. Dengan membuat rumusan, maka hukum membangun konsep. Dan konsep adalah suatu konstruksi mental, suatu yang asli, tetapi artifisial. Konstruksi tersebut dibangun dengan cara mereduksi sebuah kenyataan penuh, seperti tadi 15 arti pencurian, dipangkas menjadi satu saja. Sebagian orang menggunakan istilah amputasi. Kenyataan yang penuh harus diamputasi untuk membuat konsep. Konsep adalah rumusan, bukan refleksi utuh. Kita mendefinisikan 1000 definisi hukum, tetap belum bisa memberikan kejelasan apa itu hukum. Merumuskan dan membuat konsep adalah pekerjaan manusia yang sampai sekarang belum bisa diserahkan kepada mesin. Dan sebagai pekerjaan manusia yang demikian itu, maka pekerjaan merumuskan akan melibatkan penilaian atau pemberian nilai. Mengapa legislatif mereduksi kenyataan menjadi seperti itu atau ini? Ditentukan oleh penilaian manusia. Pembuat hukum di belakang. Oleh karena itu, pekerjaan merumuskan dan rumusan yang diproduksi adalah tidak bebas nilai. Jadi, artinya apa? Hukum itu ya tidak bebas nilai. Tergantung penilaian orang-orang. Ya. Penilaian pemerintah, penilaian masyarakat. Ya sak senengmu.
pekerjaan manusia penuh dengan pilihan-pilihan dan demikian juga dengan rasa subjektivitas. Maka kita juga harus mengatakan bahwa penafsiran berbeda melakukan subsumsi dari mesin. Penafsiran juga merupakan pekerjaan yang kreatif, inovatif, dan progresif. Bahkan terkadang merupakan lompatan. Jadi progresif itu juga dalam arti melompat. Lompatan berarti penafsiran tidak lagi rule of reborn. Melainkan keluar dari logika peraturan. Logic of the rule. Memasukkan listrik sebagai barang yang bisa dicuri adalah pekerjaan yang kreatif. Ya. Jadi itu harus dihargai. Oleh karena itu berbicara masalah penafsiran, ada dua kubu yang saling bertentangan, yaitu satu kubu pendukung aliran pemikiran doktrinal yang mengkonsepsikan hukum sebagai sesuatu yang normologik atau sesuatu yang berlandaskan pada logika normatif. Hukum itu ya undang-undang. Apa kata undang-undang? Pokminah itu mengambil barang milik orang lain, itu ya pencurian. Nah, tapi kalau kita lihat apakah adil? Ya toh? Karena tujuan hukum adalah keadilan. Wong wis ora iso mangan, jipuk apa itu yang tidak berharga dihukum. Nah, kan lucu kan? Ora cocok karo. Nah, ini penafsiran hukum yang normatif betul, ya ngono iku. Kudu dihukum. Tapi ini ada kelompok lagi yang namanya konsep hukum yang demikian itu menampilkan wajah hukum sebagai norma. Ya, sebagai hukum yang konstituen. Tapi ada yang merumuskan bahwa hukum dilihat dari sudut tipologi wajah beragam, yaitu wajah yang syarat dengan keadilan, wajah yang syarat dengan norma yang dipositifkan peraturan undang-undangan, dan wajah yang judgment atau putusan hakim. Maka kubu yang kedua menganut aliran non-doktrinal, mengkonsepsikan hukum bukan sekali pada suatu logika, tapi berlandaskan realitas sosial, kenyataan di masyarakat. Nanti saudara ambil tesis, yaitu pendekatan metodenya itu tidak empiris, normatif, tapi ini ya, apakah pendekatan berdasar doktrinal atau non-doktrinal. Kalau doktrinal hanya analisa undang-undang, non-doktrinal itu apa yang diperoleh dari hasil data primer wawancara di masyarakat. Dia mengambil hukum berdasarkan nomos, realitas sosial. Konsep hukum yang demikian ini jelas tidak akan menampilkan wajah yang normatif, melainkan sebagai regulatif, pola dari perilaku yang ada dalam masyarakat. Dalam tampilan yang lebih detail, wajah hukum itu dapat tampil dalam dua tipologi tadi. Pertama, wajah hukum yang tampil sebagai institusi sosial yang real dan fungsional, dan di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik proses pemulihan ketertiban, penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku. Yang kedua, wajah hukum yang regulatis, yaitu tampil sebagai makna atau simbol, ya, simbol sebagaimana transmanifestasi dan tersimak dalam aksi-aksi interaktif di masyarakat, ya. Pokoknya pertama doktrinal, dua non doktrinal. Peraturan sebagai suatu yang legal dan kenyataan sebagai suatu yang sosiologikal, empirik, bukan dua hal yang terpisah. Pada waktu kita bicara mengenai penafsiran, maka keduanya akan saling memasuki. Peraturan akan melihat kepada kenyataan, sedang kenyataan melihat pada peraturan. Maka pekerjaan penafsiran bukan semata-mata membaca peraturan dan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.
Keduanya pembacaan itu disatukan dalam satu, muncul kreatif, inovasi, dan progresivisme. Hokrat putusan Mahkamah Agung 31 Januari 1919, pengertian tentang ohon rek mati kedat, perbuatan melawan hukum. Putusan itu secara revolusioner memutuskan hubungan pemahaman lama yang hanya mengatakan bahwa perbuatan melakukan itu hanya berdasar perbuatan yang melawan undang-undang. Perbuatan yang melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tapi bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini hal yang baru. Ini satu-satunya hukum yang progresif. Ya. Jadi penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai melayani kehidupan masyarakat. Sosok hukum progresif sangat lekat dengan pencetusnya, yaitu Profesor Sacipto Raharjo. Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia. Ini yo fakta ini. Jadi kita itu nggak usah lah ngomong-ngomong hukumnya elek, anunya elek, yo ora apa-apa. Karena bekerjanya hukum tadi ada pengaruh-pengaruh. Lah piye Pak supaya dandan iku? Ya dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin kita sendiri, jangan melanggar hukum. Dulu mulai dari kita, keluarga kita, RT kita. Ora iso nyalahke wong liya. Pemerintah ya berusaha antara dasolun dan desa ini menjadi kenyataan, antara hal yang seharusnya dan kenyataannya. Jangan mengatakan pemerintah goblok. Ini masalahnya proses ini waktu yang lama. Jadi konsekuensinya bahwa hukum progresif itu bukanlah hukum itu merupakan satu yang mutlak dan final, tetapi dalam satu proses. Law is process, law in the making. Menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan. Kalau kita hanya mempertimbangkan hukum yang normatif ya ora adil. Pok Mina, Pak Basar ya, nyolong semongko hanya dimakan, diminum kok dihukum. Nah, kebetulan sing duwe semangka itu polisi. Dia menggunakan teori normatif. Ning putusan hakim kan forward love, ya. Ya dinyatakan salah ning ora dihukum kan ngono. Keadilannya di situ. Konsep progresifisme bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma hukum adalah untuk manusia, itu loh. Jadi intinya hukum progresif itu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Piye carane hukum itu menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam kepedulian masyarakat. Iki sing ngerti ngene iki ya wong sing sekolah S2, polisi-polisi sing ora kuliah ya ora ngerti, Mas. Nah, ini saudara bangga ini. Nanti dibaca yang lengkap ya. Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegangan pada paradigma hukum untuk manusia, sedangkan analitikal jurisprudensi mengikuti paradigma manusia untuk hukum. Ini sudah ada zaman lalu. Tapi ini masih konsep, masih penafsiran. Negara kita apa Pak yang dilakukan masih normatif. Ya kuwi aja ngrubah-ngrubah dongsak seketika itu. Hukum pengadilan itu tidak dipersepsikan sebagai mesin dan robot, tetapi sebagai lembaga yang kreatif, memandu dan melayani masyarakat. Bagaimana nilai keadilan itu? Ya. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat manakala ia mampu menjalankan tugas dan memandu melayani masyarakatnya. Terima kasih. Ya. Masih ada satu lagi, Mas.
Ya, namanya sabar. Ini masih ada satu bab lagi. Ya, sabar. Ya, sabar. Diganti. Ini sekiranya dari kitabnya Nah, apa? Kan cuma salah satu. Satunya kan pindah ke bab 3. Ya, Ini pertemuan pada hari ini. ya. Ya, kowe muni ngono ae. Oke teman-teman, ini tadi pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya dan Pak Sukresno pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.